Di dalam mengambil KPR, ada beberapa hal yang Anda harus pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda masing-masing. Jadi yang pertama, itu adalah mengenai biaya yang ada di awal. Biasanya biaya yang ada di awal itu adalah provisi KPR, itu yang biasanya 1% dari total plafon yang Anda ambil. Terus kemudian yang cukup besar juga itu biasanya adalah asuransi jiwa. Terus kemudian ada asuransi kebakaran, terus kemudian ada biaya administrasi KPR dan sebagainya. Jadi ini juga akan membutuhkan uang juga. Nah, Anda harus Anda harus pertimbangkan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Nah, contoh dari pertanyaan ini, apakah beliau kelihatannya bingung antara BTN konvensional atau BTN syariah? Jadi kalau memang yang Anda ingin negokan awal, mungkin adalah mengenai biaya-biaya di awal. Berapa biayanya? Biaya provisi, terus kemudian biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa consider dan Anda bisa nego dengan bank. Tergantung dari bagaimana Anda menegosiasikannya. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah bunga dari bank itu sendiri. Jadi kalau Anda mengambil dengan tenor yang cukup panjang, di atas 10 tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, Anda perlu consider adalah mengenai bunga yang diterapkan bank kepada Anda. Jadi tanyakan secara detail dari tahun pertama bunga yang Anda bayarkan sampai dengan tahun ke-20. Berapa jumlahnya? Berapa angsurannya? Berapa bunga yang akan mereka charge kepada Anda? Jadi jangan cuma tanya di awalnya saja. Jadi Anda hanya tanya fix di awalnya aja dan Anda cari yang paling murah, itu salah. Jadi harus consider bunganya sampai akhir masa tenor Anda. Anda harus tanya. Nah, cuma biasanya kalau BTN syariah, bank yang syariah biasanya itu mempunyai salah satu karakteristik, itu biasanya angsurannya tetap. Jadi di awalnya mungkin bisa aja angsurannya lebih mahal daripada yang konvensional. Nah, tetapi bank ini syariah itu biasanya angsurannya itu tetap. Nah, tapi bisa ditanyakan kepada bank itu sendiri. Nah, dan yang terakhir yang Anda perlu negosiasikan adalah mengenai pelunasannya. Pelunasan seluruhnya atau sebagian, berapa penaltinya. Kadang kalau memang suku bunga sudah naik, kita itu kadang ikut floatingnya bank itu cukup besar. Jadi bank itu memang ngecas di awal bunganya rendah. Jadi mereka mengambil keuntungan itu biasanya di akhir-akhir. Maka dari itu biasanya floatingnya bank, suku bunganya itu cenderung tinggi di akhir-akhir. Nah, itu Anda bisa negosiasikan berapa penalti yang akan dikenakan mereka kepada Anda. Nah, itu Anda kalau bisa negosiasi juga sama mereka. Karena itu juga akan menentukan. Kalau misalnya bunga floatingnya sudah terlalu tinggi, Anda bisa take over ke bank lain. Nah, terus kemudian kalau memang penaltinya tinggi, Anda juga bisa negosiasikan juga sama mereka. Kalau memang bunganya floatingnya sudah tinggi, apakah mereka punya program supaya bunganya itu bisa turun kembali? Kadang ada bank yang menawari sebuah program, yaitu Anda top up, tetapi suku bunganya diturunkan. Katakanlah Anda punya hutang pokoknya sisa 300 juta, dan Anda akan masuk ke floating 13%, Anda bisa nego sama mereka. Anda tinggal top up misalnya 50 juta, tetapi bunganya akan diturunkan kembali katakanlah di 8 atau 9%. Nah, jadi mengenai trik-trik dari KPR, ini Anda harus belajar untuk negosiasi. Banyak dari orang dalam mengambil KPR itu tidak pernah negosiasi apapun. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya biayanya semuanya membengkak. Jadi supaya konten ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Thank you.